Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan Retaker UKIN Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ismail SPD. Saya guru SMK Negeri 3 Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Retaker 2 tahun 2021 dengan materi transformasi geometri di kelas 11. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, tetap semangat. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pelajaran, coba salah satu temannya memimpin doa. Siapa? Doa. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ananda, doa tadi merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar hari ini. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, siapa yang mau memimpin? Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Yang lain berdiri. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa bersama. Oke, silakan duduk kembali. Baik, di sini Bapak akan mengecek kehadiran Ananda yang Bapak panggilkan namanya. Segera mengangkat tangan. Ia Yanti. Hadir, Pak. Nurul Azmi. Hadir, Pak. Asmira. Hadir, Pak. Semangat. Tidak mengantuk? Tidak. Oke. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, coba kita cek dulu sekitar kita. Kalau ada sampah, tolong dikondisikan. Itu slop, coba dipinggirkan. Slop siapa? Masukkan ke dalam laci, entah kemana simpan. Oke. Baju, buku, segala yang
tidak berhubungan dengan pelajaran kita hari ini disimpan ke dalam tas, dibawa ke dalam laci. Sudah anakku? Oh ya, Bapak mau nanya nih, kira-kira suara Bapak intonasinya terdengar jelas kan? Jelas. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tata tertib kita atau peraturan kita dalam belajar ini. Yang pertama, Bapak akan melakukan penilaian sikap. Yang kedua, Bapak akan menilai nilai pengetahuan. Dan yang ketiga, nilai keterampilan. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran melalui proses pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, bernalar, diskusi, mengasosiasi serta mengomunikasikan peserta didik dapat yang pertama menganalisis konsep translasi untuk menyelesaikan permasalahan translasi dengan pendekatan koordinat. Yang kedua, menyelidiki sifat-sifat translasi dari objek melalui permasalahan kontekstual dengan pendekatan koordinat. Yang ketiga, menentukan komposisi transformasi dari masalah 2, translasi dari objek melalui permasalahan kontekstual dengan pendekatan koordinat. Yang keempat, menggunakan translasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan koordinat. Bapak mengutip perkataan Charles F. Glassman, yaitu percaya pada pikiran negatif adalah satu-satunya penghalang menuju keberhasilan. Jadi, apabila kita ingin melangkah lebih maju, tetapi pikiran kita selalu negatif, mengatakan tidak bisa, susah, maka kita tidak akan pernah berhasil. Baiklah Ananda, dengan mempelajari translasi, kita dapat mengetahui contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah lihat pesawat. Ini adalah contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari ketika pesawat ini berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Kemudian contoh kedua, mobil yang berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Coba kita lihat lagi Ananda. Di sini ada seorang perempuan yang berpindah ke rumah yang lain. Perhatikan. Di sini dia mengalami translasi A atau nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan negatif 10 di sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5 negatif 5. Maka translasinya adalah negatif 10, negatif 5. Oke, baik Ananda, itu adalah manfaat bagi kita setelah mempelajari translasi, yaitu kita dapat mengetahui contoh translasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ananda, selain contoh yang Bapak sebutkan tadi, manfaat translasi dalam kehidupan sehari-hari, sekarang coba Ananda sebutkan contoh lain. Saya Pak. Ya, silakan. Perpindahan meja dan kursi saat digeser. Iya, benar. Perpindahan meja atau kursi saat digeser. Oke, ada lagi baik? Saya Pak. Ya, silakan. Perpindahan tempat duduk siswa.
Perpindahan tempat duduk siswa, misalnya siswanya dari sini pindah kemari. Perpindahan itu mengalami translasi. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Perpindahan kapal ketika berlayar. Perpindahan kapal ketika berlayar. Misalnya kapalnya di dermaga sampai ke tujuan, mengalami perpindahan. Oke, itulah contoh manfaat translasi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Nanda, untuk menambah pemahaman kita, Bapak akan memutarkan video transformasi geometri. Besi atau bentuk suatu benda. Nah, kalau di matematika ini, transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau meletakkan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan pengalihan atau dilatasi. 4 hal ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, kan? Gimana seringnya kita bercermin terus muncullah bayangan kita di cermin dengan bentuk yang sama? Atau mindahin bidang catur saat kita main catur sama teman. Itu contoh transformasi di kehidupan sehari-hari. Nah, di video ini kita akan mempelajari apa itu pergeseran atau translasi. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Saat kita menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Besarnya perpindahan ini dituliskan dalam bentuk vektor translasi A, B, dengan A adalah jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X, dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y. Jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke atas. Dan jika nilai A dan B negatif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kiri atau ke bawah. Oke, bagaimana? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Bapak mau nanya nih, materi yang sebelumnya kita telah belajar koordinat kartesius. Pertanyaannya, bagaimana cara meletakkan titik di koordinat kartesius? Silakan Anda. Cara meletakkan titik di koordinat kartesius yaitu pasangan berurutan x, y dengan x pada sumbu mendatar dan y pada sumbu tegak. Oke, dengan x di sumbu mendatar dan y-nya di sumbu tegak. Baik, Anda. Di sini Bapak mempunyai 3 soal pretest, yaitu nomor 1, tentukan bangun datar yang terbentuk dari titik-titik berikut: A, min 2, min 1, B, 0,4, C, 2, min 1. Bangun apakah ini kira-kira? Yang nomor 2, tentukan posisi relatif titik K 4,3 terhadap titik L min 2,1.
Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara menggambar garis X tambah 2Y sama dengan 4 di koordinat kartesius? Baik Ananda, siapa yang pertama kali bersedia maju? Ke tengah. Oke, silakan. Nama saya Miska Fajria dari kelompok 1. Silakan dulu. Oke Ananda, jawabannya sudah benar ya. Titik A min 2, min 1. Min 2 berada di sumbu X dan min 1 berada di sumbu Y. Kemudian titik B, nolnya berada di sumbu X dan 4-nya berada di sumbu Y. Kemudian titik C, 2-nya berada di sumbu X, sedangkan min 1-nya berada di sumbu Y. Sudah benar ya? Kasih tepuk tangan buat kawannya. Yang maju. Saya Pak. Oke, silakan. Perhatikan yang lain ya. Baik Ananda, sudah benar ya. Posisi relatif K terhadap L sama dengan X dikurang A, Y kurang B. Kasih tepuk tangan buat temannya. Oke, siapa selanjutnya? Oke, silakan. Oke Anda, sudah benar ya? Kasih tepuk tangan buat temannya. Perhatikan LKPD untuk masalah 1. Perhatikan gambar papan catur di bawah ini. Sisi datar menggunakan huruf dan sisi tegak menggunakan angka. Pada gambar terdapat sebuah benteng. Untuk menggerakkan benteng, lakukan 2 langkah saja dan langkah pertama tidak boleh naik atau turun.
Katanya langkah pertama tidak boleh naik atau turun. Nah, oke. Di sini Bapak memiliki papan catur. Perhatikan di sini. Jika buah catur ya, sedangkan buah caturnya berada di posisi berapa itu 7F. 3D. Ya, yang ini 7F, baru sini 3D ya. Oke, kita awali dari 3D. Bisa 3D menuju 7F. Berapa langkah kira-kira? Perhatikan. Langkah pertamanya katanya apa tadi? Tidak boleh naik, tidak boleh. Berarti ini dari sini tidak boleh naik atau turun. Berarti langkahnya yang boleh ke kiri atau ke kanan. Maka kalau untuk ke 7F, langkah pertama adalah ke kanan. 1, 2. 1, 2 berada di sumbu X. Kemudian baru ke atas 1, 2, 3, 4. Itu berada di sumbu Y. Bagaimana Anda bisa? Yang mau ditanyakan? Baik Ananda, siapa atau kelompok mana yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, silakan. Nomor berapa? Oke, sebutkan namanya dan dari kelompok berapa? Kenalkan, nama saya Hafiz, saya dari kelompok 4. Oke, kasih tepuk tangan buat temannya. Yang nomor 2 dari kelompok mana? Ayo. Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajria dari kelompok 2. Sekarang Bapak minta kamu untuk menyebutkan sifat-sifat bayangan benda yang telah ditranslasikan. Oke, satu orang. Siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Saya mengetahui sifat-sifat bayangan benda yang ditransaksikan Pak. 1. Seluruh titik pada benda yang ditransaksikan ikut bergerak dengan arah benda yang sama. 2. Luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. 3. Bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. 4. Titik koordinat benda ditambah dengan besarnya pergeseran sama dengan bayangan. Oke, kasih tepuk tangan buat kawannya. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Oke, selanjutnya Ananda.
Ananda akan mengerjakan soal pospes yang sudah Bapak berikan. Boleh melihat soalnya. Waktu Ananda untuk mengerjakan soal pospes hanya 10 menit. Jika Ananda selesai sebelum waktu 10 menit, boleh dikumpulkan langsung kepada saya, ditaruh di meja Bapak ya. Bagaimana di sini? Ada masalah? Kalau sudah siap nanti kumpul ya. Bagaimana? Nanda? Bagaimana Anda? Sudah ada yang siap? Sudah, yang sudah siap boleh dikumpulkan ke depan. Bagian Anda yang sudah selesai boleh mengumpulkan ke depan. Yang lain kita tunggu ya, teman-temannya yang belum siap. Rizka Tazria. Nadia Sirait.
Kurni Sinaga. Dede Kristina. Elijah Yanti. Habis. Materi kita selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan. Jadi Ananda ketika nanti dari rumah cari informasi baru atau pelajari tentang refleksi tersebut. Oke? Apakah masih semangat? Oke. Kalau begitu Bapak mau nanya nih. Kira-kira dari awal pembelajaran kita tadi sampai akhir sekarang, apa yang sudah kamu pahami? Coba satu orang angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mengetahui sifat-sifat bayangan benda yang ditranslasikan, Pak. Seluruh titik pada benda yang ditranslasikan ikut bergerak dengan arah jarak yang sama. Luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Bayangan yang sama dan sebangun dengan benda aslinya. Titik koordinat benda ditambah dengan besarnya pergeseran sama dengan bayangan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kawannya. Saya, Pak. Yang Silakan. saya peroleh adalah saya memahami manfaat translasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, perpindahan kendaraan yang bergerak di jalan raya. Yang kedua, perpindahan pesawat terbang yang melintas di udara. Yang ketiga, perpindahan kapal ketika berlayar. Oke, kasih tepuk tangan buat temannya. Bagaimanakah pendapat Ananda tentang pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Pak. Untuk PR kita hari ini, kerjakan buku paket di halaman 140 tentang translasi. Jadi pertemuan minggu depan Bapak periksa. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Perhatikan bukunya, mejanya. Seperti biasa, yang memimpin doa, silakan memimpin doanya sebelum pulang. Saya, Pak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.